Bayangkan sebuah surga dunia, laut yang biru jernih, terumbu karang berwarna-warni, dan pulau-pulau kecil yang tenang. Itulah Raja Ampat, salah satu ekosistem laut terkaya di dunia, yang ada di Papua Barat Daya, Indonesia. Tapi sekarang, surga itu sedang terancam oleh penambangan nikel. Pengertian pengrusakan lingkungan. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 16, perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pengertian pencemaran lingkungan. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 14, masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Ruang lingkup pengrusakan dan pencemaran lingkungan meliputi aktivitas tambang seperti pembukaan lahan, eksplorasi, transportasi material, pengolahan biji nikel. Wilayah terdampak antara lain darat, laut, udara. Kronologi singkat kasus pertambangan nikel di Raja Ampat tahun 2019 sampai tahun 2020. Awal masuknya investasi tambang, pemerintah mulai membuka peluang investasi tambang nikel di wilayah Papua Barat, termasuk Kabupaten Raja Ampat. Tujuannya adalah mendukung program nasional baterai listrik dan hilirisasi nikel. Beberapa wilayah pulau seperti Pulau KW dan GAK mulai diincar untuk eksplorasi tambang. Tahun 2021, izin usaha pertambangan (IUP) diterbitkan pemerintah daerah dan pusat menerbitkan izin usaha pertambangan nikel kepada beberapa perusahaan swasta. Wilayah yang terkena izin mencakup kawasan ekosistem penting, seperti hutan tropis dan pesisir laut Raja Ampat. Sayangnya, masyarakat adat tidak dilibatkan secara layak dalam proses perizinan tersebut. Tahun 2022, penolakan masyarakat dan investigasi media masyarakat adat suku Maya KW menolak tambang karena merusak tanah adat mereka dan mengancam sumber mata pencaharian seperti nelayan dan pertanian. Video terbaru dari Ferry Irwandi juga telah mempublikasikan laporan investigasi di YouTube dengan judul 446 triliun hilang karena nikel di Raja Ampat, yang mendukung klaim kerugian ekonomi tersebut. Tahun 2023, dampak nyata tambang terlihat. Tambang mulai beroperasi di tahap awal, pembukaan lahan dan pembangunan akses jalan. Dampak lingkungan mulai dirasakan, penggundulan hutan tropis primer. Lumpur dan limbah masuk ke perairan laut, terjadi kerusakan terumbu karang. Gangguan pada ekosistem pesisir dan habitat satwa liar. Tahun 2024, aksi hukum dan advokasi masyarakat adat menggugat melalui jalur hukum, mengajukan pembatalan izin tambang. Mengusulkan penetapan hutan adat di wilayah KW agar bebas tambang. Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM, juga turut mendampingi proses hukum dan advokasi. Tahun 2025, sekarang, konflik masih berlanjut. Sejak awal Juni tahun 2025, konflik pertambangan nikel di Raja Ampat masih berlanjut. Meski Presiden Prabowo telah mencabut 4 izin usaha pertambangan, IUP, nikel, IUP PT GAK nikel tetap dipertahankan. Tekanan publik terus menguat karena Raja Ampat merupakan pusat biodiversitas laut dunia dan kawasan konservasi penting yang seharusnya dilindungi. Administratif, pelanggaran dalam penerbitan izin lingkungan dan AMDAL. Ketidaksesuaian tata ruang dan rencana pengelolaan kawasan konservasi. Pemerintah daerah dan pusat bisa dikenai tanggung jawab administratif. Perdata, masyarakat adat dan pemerhati lingkungan dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, PMH, sesuai pasal 1365 KUH Perdata. Hak ganti rugi dan pemulihan lingkungan dapat dituntut. Pidana, Pasal 98, 99,
dan 109 UU No. 32 Tahun 2009, penambang yang sengaja menyebabkan pencemaran berat dapat dihukum pidana penjara hingga 15 tahun dan denda hingga 15 miliar rupiah. Penambangan tanpa izin lingkungan termasuk tindak pidana. Litigasi menyelesaikan perkara melalui pengadilan, perdata, pidana, TUN. Contoh, gugatan class action masyarakat atau gugatan organisasi lingkungan. Non-litigasi penyelesaian melalui mediasi, negosiasi, atau arbitrase lingkungan advokasi oleh LSM, aksi kampanye dan petisi. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan, termasuk melaporkan pelanggaran, mengawasi, dan mengedukasi. Dasar hukumnya adalah UU No. 4 Tahun 1992, UU No. 23 Tahun 1997, dan UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 70. Asas-asas utama meliputi tanggung jawab negara, kelestarian, partisipatif, keadilan, ekoregion, kehati-hatian, pencegahan, akuntabilitas, dan pencemar membayar. Tujuan utamanya adalah melindungi lingkungan dari kerusakan, pencemaran, menjamin keselamatan dan kelangsungan hidup, melestarikan fungsi lingkungan, serta mengendalikan pemanfaatan SDA bijaksana.